Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang paling utama, dan nikmat itu harus kita jaga, dan penjagaannya dengan takwa, dan sebaik-baik takwa adalah di atas ilmu, dan sebaik-baik ilmu adalah yang disampaikan fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah. Caranya, metodenya adalah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum, dibacakan Al-Quran dan dipelajari isinya. Maka kalau itu disampaikan seperti itu metodologinya, illa nazalat alaihi musakinah, maka panjenengan semua akan mendapatkan ketenangan hidup, karena hari ini banyak yang gak tenang. Kemudian yang kedua, wa khasyiatumur rahmah, dan panjenengan akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezeki jenengan, dijauhkan dari masalah, keluarga adem ayem tentrem gitu kan. Dan rahmat yang terbaik adalah hidayah, dan nanti rahmat yang terbaik adalah dimasukkannya kita ke dalam surga. Dan ketika masuk ke dalam surga, maka rahmat berikutnya yang terbaik adalah kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian hafathumul malaikah, panjenengan akan dijaga oleh para malaikat. Dan penjagaan para malaikat ini tidak mewajibkan dengan harus ketemu dengan malaikatnya. Jadi misal dengan sering lalen parkir motor, kuncinya nyantol tapi motornya buatan hilang gitu kan. Nah, itu contoh bagaimana kita punya bisnis dari dulu sampai hari ini masih jalan, itu contoh. Bagaimana kita punya anak kita nggak pernah bergaul dengan orang-orang jelek, ya itu contoh. Dan kemudian yang terakhir, Nabi mengatakan wa dzakarallahu fi man indah, dan nama-nama kita akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sekeliling malaikat yang ada di dekatnya. Ketika Allah sudah mengatakan dalu umatku mojo songo jenenge si fulan yang sedang bermajelis ilmu, maka tentu Allah akan memberikan banyak kebaikan buat kita. Belum lagi nanti keutamaan orang-orang yang bermajelis ilmu itu menduduki manzilatul mujahid fisabilillah, menduduki kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Sehingga ketika panjenengan mungkin ngapunten sampun sepuh, lenggah mulai senderan terus ngantuk terus merem, ngorok malahan. Bareng ngorok kok terus ra ngorok, mengke wayah mundur digugah mboten tangi, mati malahan. Niku malah mati syahid. Ngoten, Pak. Makanya hidup niku simpel sebenarnya, mudah. Makanya Nabi mengatakan yasiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira yang baik-baik, jangan ditakut-takuti manusia sehingga lari dari agama. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pramila wau nggih, yang mau wakaf 1 meter boleh, setengah meter boleh, yang mau wakaf 1/4 meter boleh, yang mau wakaf meterannya nih boleh gitu kan. Nah, dikit 5.000 enggak apa-apa gitu kan. Makanya apapun yang jenengan mampu silakan. Barangkali dulu jenengan misal bangun rumah botolnya turah, kontaknya aku botol wae, botolku turah. Bangun rumah duitnya turah, duit wae, ya salah. Maka seorang muslim jangan pernah menyerah ketika tidak memiliki kemampuan pada kondisi tertentu. Maka puncak dari semua itu dia akan berusaha tetap membantu. Aku ranti duit, ranti botol, ranti semen, tenaga wae. Tapi nek mau nyawang wae lah kayak tunggale kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah bulan Muharram, bulan Suro, kita membahas tentang tema bulan Suro, bulan Muharram. Biar kita tahu, karena kadang kita bertahun-tahun itu berada di atas ketidaktahuan, bahkan cenderung pada kesalahan, sehingga coba kita bahas. Mungkin barangkali apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 60 menit sampai jam 8. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 36, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan itu 12, Allah yang menetapkan. Kapan? Ketika Allah sudah menyelesaikan penciptaan langit dan bumi.
Berarti ketika langit bumi itu diciptakan, lajeng Allah tetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan minha arba'atun hurum, Allah putuskan 4-nya bulan haram. Sehingga ini semua yang nonton itu Gusti Allah sanes menungso. Nah, kita sepakat toh. Dan ketika matahari dan bulan, langit dan bumi itu diciptakan, kita belum ada. Gitu. Ada yang pas waktu itu pun hadir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi menegaskan salah satu mutawaliyat dari 4 bulan haram ini, 3-nya berurutan. Dzulqa'dah bulan 11, Dzulhijjah bulan 12, Al-Muharram bulan 1. Kemudian yang keempat, wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban. Rajab Mudhar itu adalah bulan yang terletak antara Jumati akhir dan Sya'ban, bulan ke-7. 4 bulan haram. Dan dari 4 bulan haram Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram, yang terbaik dari bulan setelah bulan Ramadan. Ramadan ada bulan haram, maka yang terbaik dari bulan haram ini adalah Muharramnya. Sampai Nabi menggunakan bahasa atau kalimat syahrullah, bulannya Allah. Sesuatu itu kalau disandarkan kepada Allah, maka itu baik. Bulan itu sudah baik, syahrullah berarti lebih baik. Terus nanti ada baitun, rumah yang dengan tempat ini dengan panggen ini rumah beliau niku baitun bahasa Arab. Tapi begitu sudah baitullah, rumahnya Allah, niku bukan rumah jenengan, tapi rumahnya Allah. Kenapa Pak? Masjid. Begitu sudah baitullah al-haram, niku nggih masjid, tapi khusus yang ten mriko. Terus sampun jenengan mengke wah saking senenge ning munggah kaji karo umroh, iki masjid mutakin sampai diganti wae jenenge Baitullah Al-Haram, ndak boleh. Iku namung ten mriko ngoten nggih. Nah, ketika misal ada orang punya rumah lalu sudah diwakafkan, sudah dikasih nama Baitullah alias masjid, niku nggih mboten usah diaku-aku, iku masjidku. Sertifikatnya jenengku. Nek ngoten berarti takmire harus segera mengkonversi menjadi sertifikat wakaf gitu. Anak mungkin nek boten hati-hati mungkin anak putune gugah, akhirnya masjid dibruke. Kathah kasus ngoten niku, pesantren dibongkar niku gara-gara digugat putune. Dadi mbae pun soli gitu, nek putune boten. Putune dablek ya. Seneng judol judi online gitu, butuh duit gitu. Nah, maka nanti ada lagi asadul singo. Nah, begitu asadullah niku mboten singo niku wong. Sinten? Pak. Ini sing cedak Pak wae ya. Sinten Pak? Hamzah, paman Nabi. Itu gelarnya asadullah, singanya Allah, warna kendele pol. Nah. Kemudian nanti ada saifun, pedang. Tambahi Allah, saifullah. Sinten Pak? Anakku Mas. Ini pertanyaan dengan namanya Saifullah. Tapi dalam Islam yang digelari Saifullah sinten? Khalid bin Walid. Kenapa? Karena nek perang, nek padu, nek gelut ora tau kalah. Makanya beliau bercita-cita mati syahid tapi nggak pernah terjadi. Lah kenapa? Lawannya kalah kabeh. Makanya beliau meninggalnya di atas tempat tidur dan luka yang didapatkan semuanya di depan, nggak ada yang di belakang, menunjukkan beliau nggak pernah lari ketakutan melawan siapapun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian kenapa kok disebut bulan haram? Bulan haram kita tahu ini kan makanan haram, minuman haram, gitu kan? Mungkin tanah haram, gitu kan? Nah, orang yang diharamkan namanya mahram. Saya punya adik, punya kakak perempuan, yaitu mahram saya. Berarti tidak boleh saya nikahi kalau mahram. Yang benar mahram nih, sanes muhrim. Muhrim itu orang yang berikhram, pakai kain ihram. Oh, dia muhrimku, iya maksudnya. Dia ngemuli aku nganggo kain ihram, betul. Mahram yang benar ya. Nah, disebut bulan haram memang benar. Asalnya dari kata haram tadi, yaitu yang pertama diharamkan berperang. Diharamkan berperang pada bulan-bulan itu. Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 5, "Fa idzan salahal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Kalau kamu dapati bulan haram dan masih di bulan haram jangan berperang, tapi kalau sudah selesai silakan. Tapi ayat ini ya, ayat peperangan di medan perang. Mengke enten cah nom-nom gitu kan, ngaji-ngaji dhewe, maca Quran dhewe, maca terjemahane dhewe, berarti waca dipraktekke dhewe. Berarti iki surah rampung surah aku ngejak gelut gitu kan. Ono enek gereja tak parani, ndak boleh gitu kan.
Yang harus dipahami apa? Nabi juga mengingatkan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang bikin rusuh, bikin ramai di satu negeri yang damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Ini jarang disampaikan dalam ustaz-ustaz yang beraliran-aliran radikal ngoten niku. Lho enek ta ustaz aliran radikal? Enten wong faktane enten. Makanya Bapak Ibu dirahmatullah Allah nggih atos-atos nggih kalau ngaji ya pastikan yang ngajari itu orang-orang yang benar-benar ilmunya bisa dipertanggungjawabkan, bukan cuma semangatnya tok. Dan Nabi sudah mengingatkan akan munculnya orang-orang yang yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Dia baca Quran tapi nggak lewat dari tenggorokannya, memahami Quran hanya berdasarkan terjemahannya, tidak membaca tafsirnya, tidak mengenali bagaimana ulama menjelaskannya. Dan itu fenomena yang ada di sebagian tempat. Orang-orang yang hulu berlebihan dalam beragama, dan harus hati-hati. Kudune jelaske madu kuwi sehat, diombe madune, dhek malah ngajari ben sehat aja ngombe madune, panganan tawone. Nah, inilah orang-orang yang kualik-walik ngoten niku. Nggih. Ibu-ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dilarang yang kedua di bulan haram, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah kamu dolimi dirimu berbuat dosa pada bulan-bulan itu. Ini menjadi larangan secara khusus seorang muslim untuk berbuat dosa di bulan haram. Sehingga seorang ulama kemudian berpendapat inna dulma fil ashuril hurum a'damu khati'atan wa wizron minad dulmi fima siwaha. Melakukan perbuatan dosa di bulan haram, kesalahan dan dosanya lebih besar dibandingkan bulan-bulan biasa. Paribasanipun umpami wulan biasa niku nek ngapusi kanca siji dosane gedene sak gelas niki, kok dilakoni ning wulan haram, maka dosa sing gedene sak gelas niki ganti galon. Ula kok sing jamis ora wong siji ya ganti toren berarti gedhe. Lah sing bener galon apa toren mboten ngertos wong niku barang gaib. Sing jelas luwih gedhe dosane ketika dilakukan di bulan haram. Pramila ketika jenengan sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 lebih baik daripada sholat di Masjid Al-Muttaqin. 100.000 niku hitungannya pripun? 100.000 para 5 ketemune 20.000 dina. 20.000 dina para 300 widak ketemune 54 tahun. Sehingga ketika panjenengan sholat ten mriku sepindah mawon duhur tok, maghrib tok, isya tok, asar tok atau subuh tok, niku hakikatnya pahalanya lebih baik daripada jenengan sholat ten mriki selama 54 tahun. Ya berarti aku mending sholat rono, nggih monggo anggar subuhan jenengan nang mriko gitu. Mboten napa-napa, nek sangu kan gitu loh. Niku dari sisi kebaikannya, sehingga mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kosok balene ketika orang berbuat kebaikan pahalanya dilipat gandakan, maka kok bermaksiat di sana yo dosane luwih gede gitu. Oh. Contohnya apa? Dosa luwih gede ten mriku. Kula contoni. Ya, kula contoni. Nabi mengatakan apa? Ar-rasi wal murtasiwin finnar. Wong sing nyogok karo sing nampa sogokan nyemplung neraka. Nah, iku riyen dicekel riyen. Nah, terus bar niku bar umroh mubeng. Terakhirnya ajeng ngambung sinten kok sinten? Ngambung napa, Pak? Hajar Aswad. Wah, kok angel yo. Ribet. Mumpun ditandai. Parani, kula dereke mboten larang kok namung 200 real. Rumangsa dede ya to. Ya ayo. Sing nawari wong wedok, sing ditawari wong lanang dikanthi ya to. Wis makelare kleru, nganti meneh ya kleru, ning ngarep Ka'bah tambah kleru gitu kan. Wis. Rumangsa dede gitu. Niku lho, atos-atos pramila. Makanya pentingnya ngaji ngeten iki biar didudukkan. Kita itu tahu halal haram bahkan sampai kondisi yang paling detail. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi tadi mengatakan afdhal siyam ba'da siyam Ramadan sahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa di bulan sepanjang tahun itu Ramadan, dan setelahnya adalah bulan Muharram. Nah, puasanya puasa apa? Dalam kalimat yang lain dikatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahron kamilan qattun ghairu Ramadan.
Nabi SAW itu tidak pernah puasa sebulan full selain Ramadan. Berarti nek full sebulan 30 atau 29 hari berarti Ramadan. Walam yakun yasumu sahron aksara min Sa'ban, dan tidak berpuasa yang lebih banyak dari itu. Artinya yang paling banyak itu Ramadan, setelahnya yang nomor 2 adalah Sa'ban. Dan nanti khilaf ulama berapa hari, saya berpendapat atau berpegang pada pendapat yang menyatakan maksimal Sa'ban itu 15 hari. Nah, sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, panjenengan ketika mau berpuasa di bulan Muharram niku mboten terus poso khusus dengan cara khusus wonten mboten. Posone nggo klambi putih, atok putih, jeroan putih, kupluk putih, banyu putih, sego putih, iwake yo sing putih lho. Iwak putih niku napa? Ndoke ndok putih kuninge moh gitu kan. Nah, mboten ngoten nggih. Jadi puasanya puasa seperti pada biasanya. Cuman diperbanyak jumlahnya. Lah napa niku? Yang pertama puasa Ayyamul Bid niku cacahe mung 3 tanggal 13, 14, 15. Kenapa disebut Ayyamul Bid? Bukan karena panganannya serba putih, klambine putih, toyone putih, mboten. Karena nanti puncaknya di 15 niku bulane bunder, bundere seser, padange bulan kaya rino kan ngoten. Nah, disebutlah sebagai Ayyamul Bid, hari putih karena terang bulan. Nek zaman dulu jarang enten lampu, jadi begitu bulan purnama niku memang dinikmati bener. Nek sakniki lampu sak pirang-pirang, jadi bulan purnama sok mulane malah ra ketok gitu. Wah, kayak bulan purnama dudu kayak Merkuri gitu. Nah, ya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku Ayyamul Bid 3 hari. Nah, jenengan kalau mau agak banyak, ya Senin Kamis tiap pekan ping sekawan. 2 kali 4 ketemune 8. Nah, jenengan pengen rodok banyak malih, nah niku puasa Daud. Sehari puasa sehari enggak. Kalau sebulan berarti ketemu 15, biar enggak lebih banyak daripada 15 dengan kurangi 1. Nah, nek jenengan pengen digabung, maka yang mungkin digabung niku nggih namung Senin Kamis kali Ayyamul Bid. Nah, berarti 8 tambah 3 ketemu 11 masih aman. Tapi nek jenengan mau menggabung Senin Kamis kali poso Daud, niku mungkin jenengan malah bingung. Senin poso, Selasa mboten, Rebo poso, Kamis kudune mboten, ning gandeng ketemu Kamis malah poso. Mungkin Jumat kudune poso ning malah ora. Nah, akhirnya bingung. Makanya Nabi mengatakan khairus siyam. Daud itu sebagai sebaik-baik puasa. Artinya kalau benar sudah memilih Daud, ya sudah, Senin Kemisnya nggak usah. Nah, kok misal Ayyamul Bid ndak Senin Kemis ya ndak, Daud nggih boten gitu kan. Paling boten pas tanggal sedoso. Nabi mengatakan siamu yauma Asyura ahtasibu ala Allah ayyukaffira sanah alladzi qablahu. Puasa di tanggal 10 itu yang disebut dengan hari Asyura, maka saya berharap itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu. Dan kalau jenengan mulainya tanggal 1-nya adalah Jumat, berarti 9 ini kemarin, 10 ini sakniki. Nah, jenengan yang dari tadi pagi belum makan, belum minum, memang tutupnya poso mawon. Berarti ini mungkin dilebokne kulkas dipangane tidak hari mengke sonten. Tapi nek pun bacot ngunjuk ya kersa mboten kersa ya mboten poso ya. Nah, nanti kula poso Mbak, nanti dibungkus nggih Mbak. Bapak Ibu nggih. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata Nabi ketika puasa di tanggal 10 diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yauman tu'addimuhul yahud wan nasara. Tanggal 10 Muharram ini yang disebut dengan Asyura ini. Nah, ini ngapunten kula kembali ke belakang dikit. Ini yang menjadikan sebab salah satu yang saya pahami kenapa kok disebut bulan Suro, Asyura. Karena pada waktu itu manusia Indonesia khususnya, Jawa khususnya yang belum banyak yang belum punya ilmu, banyak yang masih pendidikannya kurang, sehingga akhirnya diambil belakangnya, suronya, asunya nggak dibawa gitu. Asyura, jadi suronya aja yang diambil. Nah, nek sakniki gitu, karena kita udah tahu Asyura itu dari kata asyara gitu kan, maka nih Asyura kita sebut gitu kan. Makanya terus jadi suro niku salah satu yang saya baca sebab kenapa dinamakan wulan suro. Nah, mungkin ada yang maca melalui sumber yang lain, mungkin artinya liyon meneh ya muter-muter kula. Nah, sahabat mengingatkan, ya Rasul,
nggih tanggal sedoso niki orang Yahudi dan Nasrani juga mengagungkan. Dan Nabi itu punya tabiat apa? Tidak mau syariat Islam itu sama koyok tetangga nih sebelah gitu loh. Jadi yang non Muslim itu Nabi nggak mau. Oh non Muslim gini, oh yowis aku beda gitu kan. Nah makanya Nabi begitu dikasih tahu seperti itu, Nabi mengatakan faida kanal amul mukbil nek tahun depan kok masih panjang hidup saya, insya Allah atas izin Allah, sumnal yaumut tasik. Kita mulai puasa dari tanggal 9. Nah itu yang disebut tasu'a. Itu kemarin tasu'a. Nah saat ini Asyura. Nah falam ya'ti al-amul mukbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Ternyata qadarullah tahun depan beliau umurnya tidak nyampe. Nah ada pertanyaan, berarti Nabi nggak pernah puasa tasu'a? Iya betul. Nah terus apakah kita masih bisa atau masih boleh berpuasa tasu'a? Jawabannya sunnah niku enten 3. Sunnah fi'liyah, qauliyah dan takririyah. Sunnah fi'liyah niku napa? Sunnah yang Nabi mencontohkan, mempraktekkan, kita ngikuti. Contohnya napa? Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Nek salat, deloken aku salat terus melu kaya aku salat. Nah, makanya mimbar Nabi boten ngeten iki bentuke unda-undaan. Nabi pernah salat di atas mimbarnya yang bentuknya unda-undaan niku supaya bisa kelihatan dari belakang. Nah, makanya pas wayah salam Nabi turun karena unda-undaan niku enggak bisa buat tahiyat, jadi harus turun, termasuk pas sujud turun. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu sunnah fi'liyah. Nah sunnah qauliyah itu sunnah yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sudah melakukan atau belum. Sehingga dalam konteks puasa Asyura itu masuknya sunnah qauliyah. Ramila jenengan yang kemarin puasa itu gih bener mboten salah. Kok kemarin tidak sempet, sekarang mau puasa, ini tidak apa-apa, satu tok gitu. Nah kemudian sunnah takririyah adalah sunnah yang Nabi itu menetapkan, tidak memerintahkan juga nggak melarang tapi membiarkan. Contohnya pada waktu itu para sahabat itu pernah makan kembulan, makan batu niku. Nah ini istilahnya dicari-cang, napa dog niku nek terjemahan kitab terjemahan niku diterjemahke biawa. Ning sebenarnya dog niku sanes biawa. Dog niku kadal gurun. Kadal gurun memang bentuknya kayak biawak, Pak. Jadi melata, kakinya kecil, ada 4, ada buntutnya. Tapi saya katakan kenapa itu tidak bisa dikiaskan atau dianalogikan atau disamakan dengan biawak, karena makanannya dog niku makanannya sayuran. Nek biawak makanannya bangkai, kotoran gitu-gitu gitu. Sok-sok nyolong dog barang gitu. Nah, maka dog ini tidak bisa dikiaskan dengan biawak. Nah tapi aku pengen mangan dog mas, karena Indonesia itu sing cocok kewan apa mas gitu. Misal ngoten enten biaya persongotan gitu kan. Atau aku biasanya mangan biawak goro-goro aja kuwi saiki gandeng krungu pengajianmu aku pengen kewan sing liya sing gantine kuwi. Soalnya biawak ki enak gitu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang mendekati itu yang ada di Indonesia yang mungkin sering kita lihat itu namanya iguana. Itu jenenge gak ada rencang, iguananya pun gede, mengparani dibelah wae. Iku angsal, soalnya pakanannya kan sayuran itu. Tapi yang pakanannya kewan-kewan itu enggak boleh. Itu nanti kalau diteliti secara keilmiahan itu kandungan binatang-binatang yang karnivora, apalagi yang omnivora, itu banyak penyakit yang kita itu enggak akan bisa menerima tubuh kita. Makanya Nabi nanti mengingatkan tidak bolehnya makan binatang bertaring. Nah, jangan sampai kemudian kirik iki gak haram, mergone Quran ra ono. Ning hadis ya ora enek larangan mangan kirik. Jangan pengen ngerti kenapa kok enggak ada larangan makan kirik anjing. Karena emang enggak ada yang makan pada waktu itu. Dan jenengan ra ngandel cobi mang golek enten kitab hadis nek enten mungkin kalau kayak 10 yuto. Larangan mangan pecel enten mboten. Ora bakal nemu. Ya toh? Makanya makin jenengan ditantang karo Abu Janda, Abu Janda kenal. Dereng, kalau dia betul kenal, dia ngerti menungsoni ngono kuwi. Apa tantangan dia? Carikan satu hadis yang melarang mengucapkan Natal. Nek ada tak kayak di 300 juta. Sampai hari ini orang Islam Indonesia sekian ratus juta tak tantang enggak ada yang bisa mendatangkan. Kenapa enggak ada? Ya ora enek sing ngucape kok. Coba nek waktu itu ada sahabat sing ngucape nggih dipenge. Tapi karena enggak ada, ya enggak ada larangannya. Lah kenapa kok enggak ada yang mengucapkan? Mereka udah tahu nek ngucape itu dosa gitu loh, Pak. Dong betul. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang itu banyak orang ngomong pinter, tapi
Tapi sakjane pengine umat itu keblinger. Makanya Imam Ali pernah mengatakan, dan perkataan itu sampai hari ini masih bisa dipakai, qaulul haq urida bihal batil. Omongannya koyo bener ning asline karepe kleru. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke situ nih, sunnah qauliyah, fi'liyah, takririyah. Nah, kita sudah belajar dari depan tadi yaitu apa? 12 bulan Allah yang tetapkan, Allah pilih 4 dan ditetapkan setelah penciptaan langit dan bumi, dan pada waktu itu kita belum ada. Ketika kita sudah ada, justru kita melakukan hal yang sangat Allah benci. Kenapa? Karena hal itu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut di dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, yu'dini ibnu Adam. Manusia-manusia itu sudah menyakiti aku. Jadi kita itu tanpa sadar bisa menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Bukan secara fisik, bukan. Ya subud dahro, ketika mereka mencaci maki masa. Wa anna dahru, padahal masa, hari, bulan, tahun, tanggal itu aku yang menetapkan. Kan tadi sudah disebutkan 12 bulan Allah yang tetapkan, 4 Allah yang pilihkan. Lah kok malah dilokke pripun? Nek nikah ning wulan Suro, parai ngene lan ngono gitu to. Alah kuwi wong isu, kok isu pripun? Wong buktine lho sadurunge Suro ulem akeh, pas Suro boten enten sing ngulemi. Gitu to. Mengke bau nggih, mengke bar Suro ulem rame melih. Wong kula pun dicurhati kali sing duwe gedung. Suro-suro ki sepi Mas. Naik-naik yo nganggur gitu kan. Makanya niku fakta mboten isu, fakta. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk fakta apakah benar orang yang menikah di bulan Suro itu marai nyeten lan ngoten? Faktanya enggak. Kemarin ada pengacara yang cerita ten Solo niku sampai bulan Juli kasus perceraian udah 600. Niku Solo Sragen niku pun 2000. Padahal wong Solo Raya, Subo, Wono, Sraten sakniki niku sebutane. Subo, Solo, Boyolali, Suka, Surakarta, Sukaharjo, Wonogiri, Sragen, Klaten gitu. Nah niku faktanya Solo Raya, Subo, Suka, Wono, Sraten niku faktanya mereka banyak yang menikah bukan di bulan Suro, tapi perceraian itu tetap banyak. Sehingga apa? Perceraian nggak ada kaitannya dengan bulan, tanggal, tahun. Makanya Allah mengatakan yu'dini ibnu Adam, karena itu loh menyakiti aku. Wong jelas kuwi tak gawe, tak tentokke pas aku nyiptake langit karo bumi, pas kuwi ora enek, biran kowe enek kok malah mbok lokke. Lho aku lho keloro-loro. Nah ngoten niku udah dicethake ngoten niku, Pak. Nah, kalau kita punya anak aja berantem, adike ngomong, "Mas wis Mas loro Mas," misal ngoten. Jenengan sebagai orang tua kan berusaha untuk misah loh. Nek perlu karo nyeneni Mas niku wae sing nglarani adike to. Lah niki sing sanjang nglarani niku mboten menungso, Gusti Allah. Kapan? Ketika kita mencaci maki masa, kita katakan ini bulan jelek, tanggal jelek, weton jelek, pasaran jelek, dino jelek. Nah, Allah itu merasa tersakiti. Dan Allah tegaskan biyadiyal amru, padahal urusan mereka itu aku sing megang. Di tanganku urusan mereka. Uqalibul laila wan nahar, walak-walike awan karo bengi aku lho sing ngatur. Kok iso-isone dhek ngelokke. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah niki cobi mengresapi. Banyak orang menikah tidak di bulan Suro, justru perceraian banyak. Kenapa? Karena orang yang menikah tentu harapannya sakinah mawaddah wa rahmah. Sakinah mawaddah wa rahmah yang mendatangkan, yang mengizinkan sinten? Allah. Ketika Allah yang jenengan harapkan mendatangkan sakinah mawaddah wa rahmah kok malah jenengan sakiti, maka walhasil kira-kira dikasih sakinah mawaddah wa rahmah boten. Akhirnya kita tetap bubrah niku wau. Makanya seorang muslim harus paham, umpami niki kula niku Lurah Mojosongo. Dalam Lurah Mojosongo niku Mbak Yu kula ning beda agama. Mboten Mbak Yu kandung sepupu. Bu sinten? Catherine, gitu. Catherine apa pun? Ya, Catherine to, sing rambutnya cendak iki. Mbak Yu kula niku. Nah, niku umpami Lurah Mojosongo niku kula sanes DE gitu. Terus jenengan dina-dina ngelek-elek kula. Suatu ketika kula tak titeni, iki wong masjid kae ngene ngelek-elek aku. Terus jenengan dugi ten kelurahan njaluk tanda tangan kula. Kira-kira kula kae mboten megah gitu. Kowe lak sing dene ngelek-elek aku, gah. Nek gelem cap sikil gelem ra. Ndak mau saya tanda tangan. Makanya tadi ketika kita tahu rumusnya sakinah mawaddah warahmah itu datang dari Allah, kok kita mencaci maki masa menyakiti Allah, nah hati-hati, mungkin malah bubrah tenanan. Makanya di mana-mana saya katakan, kula niku nglamar garwa kula sak dari Suro nggih pas
wayah suro mboten kula inggati nikah ning wulan suro gitu kan. Nah sakniki anake 6 gitu kan, sehat-sehat semua alhamdulillah. Kok misal kok nganti pegatan naudzubillah gitu kan. Niku mboten karena surone, Pak. Karena emang ra jodoh ngoten mawon. Ngoten, pramila piyai-piyai sing pada pegatan niku 2000 orang ditambah wong Solo 2600 orang niku, itu bukan karena bulan tanggal tahunnya, tapi yo karena ra jodoh gitu kan. Nah, sehingga jenengan kalau mau nikah ke putra, nggih, umpami lamarane cedak-cedak surone pun mang inggati mumpung naipe nganggur, gedunge longgar, sok-sok sing diulemi yo ora teko gitu. Wedi yo ale. Berarti ngingoni wong sithik. Jenengan nek ngersake balik gratisan mangundang kula, rasa bayar. Dikeki wedang putih wis trimo gitu. Ngoten. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hidup itu dibikin mudah. Tadi kan sudah saya bilang, ya siru wala tu'asiru. Sing gampang wae lah urip niku mboten usah digawe angel-angel. Dimudahkan jangan dipersulit. Banyak kabar gembira jangan cuma mikir sing buru-buru, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkataan-perkataan yang menghina masa itu ternyata Allah sudah tegaskan pada Quran surat Al-A'raf ayat 131. Allah berfirman, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Inilah ucapan orang-orang musyrik yang nanti akan masuk neraka. Yaitu apa? Ketika mereka dapat kebaikan, bisnisnya lancar, segala macam, dia dapat duit, dapat ini, dia mengatakan ini karena kehebatan saya. Sekolah gelarnya oke, punya channel sampai pusat, dagangan pusat, punya kolega ini, keluarga ini, saudara ini gitu kan. Itu karena ini saya lah gitu. Nek entuk sing ape. Tapi begitu kemudian wa in tusibhum sayi'atun, kalau dia dapat yang jelek, mlaku kesandung, idak paku, tabrakan, dompete hilang, sendal hilang, sosok bojone hilang barang gitu kan. Ya toyaru, mereka kemudian ngecek, pantesan bojoku hilang, aku kawin wulan suro. Ini orang jelek kayak gini. Makanya ketika ada musibah jangan disalahkan hari, tanggal, bulan, tahunnya, karena itu yang menciptakan Allah. Karena itu Allah yang membolak-balikkan, Allah yang menetapkan, Allah yang menentukan. Jangan umpami lho, kula niku penjahit. Jenengan pun nyuwun kalih kula, Mas, gawekno aku klambi sing beda karo tanggaku. Pripun niku Pak De? Ngene lho Mas modele. Nek modele padha enek lengene loro gitu. Terus kancinge ning ngarep. Ning iki beda. Nek tanggaku kantonge rata-rata siji karo loro to. Nah aku njaluk gawekno kantonge 16 gitu kan. Kula gaweke Pak kantonge 16 nanti tekan geger-geger barang gitu kan. Ning ngarep ramot gitu to. Bareng dadi jenengan kok elek yo Mas. Ngono iki kula sebagai penjahit kira-kira anyel lho mboten. Anyel lah wong sing nyuwun-nyuwun jenengan kok terus saiki dicacat penjahite terus piye gitu kan. Makanya ketika Allah sudah katakan iki lho sing nonton aku, sing gawe aku, sing netapke aku, yo aja mbok lok kene mbok lok ke yudini Ibnu Adam, kalian manusia menyakiti aku. Dan orang seperti ini adalah kebiasaan orang-orang musyrik. Pramila di dalam Muhammadiyah niku enten namanya dakwah TBC, memberantas tahayul bidah hurufat. Dan hurufat ini adalah keyakinan-keyakinan keliru di masyarakat yang akan mengantar pada kesyirikan. Ketika ini dilakukan terus-menerus, jatuhlah orang di kesyirikan. Ketika udah syirik, bahaya. Kenapa? Mati dengan membawa dosa selain syirik berpotensi diampuni. Tapi kalau yang dibawa mati adalah dosa kesyirikan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak ada ampun buat orang yang mati membawa dosa kesyirikan. Dan faktane ngoten, saking medine karo wulan suro malah golek pusaka, golek wangsit, golek demit, golek macam-macam niku. Nek ora mung dukun, enek kiai barang niku parani terus digawake gaman macam-macam gitu kan, ngomongnya gamane gen landhep, digawake ali-ali gelang kalung ben kok nek sing nganggo gen tambah ketok ayu ganteng. Parah melih napa jan enten sing dekek ten ngajeng niku gen didongani dijumpa jampine niku mboten mung gaman, mboten mung penganggon, tapi yo dompet barang. Gen karepe gen isi terus. Nek isi terus yo diseni wae kreweng ora bakalan kanggo to. ATM barang kayak kono gen isi terus. Ora tau diisi apa ya terus ana isine pengendi. Makanya orang itu aneh-aneh. Orang itu kalau udah masuk ke wilayah khurafat dan kesyirikan itu aneh-aneh. Zaman Dimas Kanjeng dereng Penjoro niku orang datang untuk menggandakan duit, gitu. Makin hari wah menungso jenenge menungso kan rakus, nggak mau dengan cuman duit. Akhirnya nek sing teko ngandake sertifikat. Niku nek dipenggalih niku, mau tenan iso tergandakan lemah niku.
niku cara bumi niku bundere sementen, niku kemungkinan cuma 2 dadi tambah gede, apa dadi loro kan ngoten niku. Kan niku wis ora masuk akal jane, tapi yo tetep enek wong nglakoni niku moro menika nggo sertifikat. Akhirnya yo sertifikatnya hilang yo. Bar itu lagi nangis gitu kan. Makanya pentingnya ngaji ini loh Pak. Dan diluruskan lagi demi lagi tiap hari lagi diperbaiki lagi dan akhirnya kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membawa keyakinan-keyakinan yang rusak ngoten niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekeliruan lagi di bulan Muharram. Sebenarnya banyak. Saya sebutkan cuma 2 aja. Yang sebelum itu ternyata keyakinan sama kayak kita hari ini di tempat kita ini itu dulu pernah terjadi zaman Nabi SAW. Cuman nih. Nah sekarang kita itu meyakini, naudzubillah ya, orang-orang itulah bukan kita. Orang-orang itu meyakini bulan tidak baik untuk nikah itu bulan Suro. Nah zaman dulu itu bulan Syawal. Mirip keyakinannya hampir mirip. Engkau ndak leng omah-omah ndak langgeng, engkau ndak marai kerah, ndak marai bubrah, engkau ndak ranti anak, engkau ndak neng anak ranti rezeki, macam-macam pokoknya keyakinannya aneh-aneh. Nah zaman dulu keyakinan seperti itu terjadi di bulan Syawal. Nah Nabi datang membawa akidah yang lurus, meluruskan umat dari akidah yang bengkok. Kemudian Nabi mempraktekkan gak cuma dakwah dengan lisan tapi juga dengan bilhal, dengan perbuatan. Yaitu apa? Beliau menikahi Ibunda Aisyah di bulan Syawal. Jadi ditantang masyarakat, dibantah keyakinan salahnya dengan mempraktekkan sebaliknya. Orang takut menikah di bulan Syawal, malah beliau menikah di bulan Syawal. Dan ini dikatakan oleh Bunda Aisyah, tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Aku dinikahi Rasul di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan kami mulai hidup bareng dalam satu atap di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulillah SAW uhda indahu minni. Mana di antara istri beliau yang dinikahi di bulan Syawal nek ora mung aku. Nah, ini menunjukkan sifat atau sikap bangga beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang dipilih dari sekian istri beliau itu yang dinikahi di bulan Syawal. Pramila panjenengan yang dulu punya keyakinan Syawal Muharram atau Syuro itu bulan jelek, jenengan harus singkirkan itu dari hati dan pikiran jenengan harus banyak-banyak bertobat, istighfar kepada Allah yang banyak, dan umpami jenengan gadah putra dereng nikah dan lamarannya cedak-cedak bulan Syuro, bulan Muharram niku ampun diinggati lamaran bulan Dzulhijjah nikahnya mungkin bulan Ramadan kadoan gitu kan, dipaske mawon ten Syuro niku ndak apa-apa. Walaupun kalau kandhani to naipe akeh longgare, jadwale mboten padat, gedunge akeh kosonge, mungkin sing diulemi akeh sing ra teko gitu. Ndak apa-apa, ngingoni malah sithik gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala niku terkait dengan keyakinan jelek itu tadi. Nah, kemudian berikutnya, sebagian orang yang ada dalam kelompok Syiah, mereka melakukan perbuatan apa di tanggal 10. Ini mungkin jenengan tinggal di YouTube kuatah. Mereka menganiaya dirinya. Jadi batuk gegere niku ditutuk-tutuk, dikepruk-kepruk. Niku gegere enten sing disabeti nganggo rantai, enten sing ngarepe rantai digawe pemes, enten sing disabeti nganggo pedang, macam-macam. Dan hari ini karena informasi terbuka sedemikian rupa, ini bukan lagi tuduhan atau dusta, nyata ada ketok motok gitu kan. Nah, orang Indonesia, Syiah Indonesia masih nggak berani pakai senjata tajaman, ini meluk tangan, duduk-duduk enten badannya, enten kepalanya yang begini. Nah, maka pertanyaannya, apakah perbuatan itu benar? Maka satu dalilnya membantah. Apa kata Nabi SAW? Laisa minna man la tomal hudud. Bukan golongan kami orang-orang yang menyobek baju ditinggal mati oleh orang yang dicintai terus kelambine disuwek-suwek, itu bukan golongan kami. Udu contohku, orang tak contoni. Nek kelambine disuwek-suwek aja ndak boleh, apalagi kulitnya, badannya. Bahkan itu kadang bojone anaknya barang ditekake dicucuk yang gulatin tuk nanti ketemu. Katanya semakin banyak yang netes itu pahalanya semakin tinggi gitu. Semakin gede meloe itu nanti semakin tinggi derajatnya. Aneh-aneh boy. Nah, kemudian wasyaqal juyub, dan bukan golongan kami juga orang yang menampar-nampar pipinya, plak-plak-plak, bukan. Aneh tentu biaya nek ditinggal sedo garwane niku ngamuk-ngamuk keplak-keplakan rakal karon niku. Nah niku ndak boleh dalam Islam. Itu namanya niyaha. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, terus bengok-bengok. Walah mas kok ya wis mati dhisik gitu kan. Ngerti yang ngono matimu rasa iki ket biyen zaman aku jek enom ngono ben aku iso kawin meneh gitu. Nah, maka yang seperti ini tidak boleh dalam Islam. Seorang muslim ketika ada yang meninggal ya kita sedih, iya, nangis gak apa-apa, tapi tidak boleh teriak-teriak, tidak boleh nampar-nampar, mukul-mukul badan, tidak boleh nyobek-nyobek baju, apa meneh nanti ngobong omah gitu, tidak boleh. Nah, berarti apa yang dilakukan oleh orang-orang Syiah bertentangan dengan dalil.
Nah, kemudian yang kedua, fakta sejarahnya. Ketika ditanya kepada orang Syiah, kok tidak kaya ngono jawabane? Karena saya merasakan kesedihan meninggalnya Imam Husain yang dibunuh oleh tentara Yazid bin Muawiyah. Nah, faktanya bapaknya Imam Husain yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau juga meninggal dibunuh oleh orang Khawarij namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Jadi Abdurrahman ibnu Muljam niku ceritanya ajeng dakwai wong Khawarij. Wong Khawarij itu sekumpulan orang yang memisahkan diri dari pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, tidak mau. Karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menangkap pembunuh Utsman bin Affan. Ini ceritanya dobyang aja. Nah, singkat cerita ngoten niku mereka kemudian membedah gawe kelompok sendiri di bawah di suatu lembah ribuan orang, 6.000 sampai 8.000 orang. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam niki ceritane nggih nyindik-nyindik alon-alon mriku ajeng dakwai karepe ngoten ning mboten izin kali khalifah. Pramila jenengan sakniki atos-atos sama orang-orang yang berdakwah tapi ndak pakai ilmu. Gayane modelnya kados kula ngene gamis sing mboten brewok. Tapi nek ceramah wis nganggo dalil blas ngalor ngidul ngetan kulon cerita aneh-aneh. Sampai enten perkataan yang pernah ditanyakan ke saya, ada seorang yang datang ke kampung kami minta ceramah, minta pembar, kita kasih, terus dia mengatakan sesuatu yang saya ini sekarang bertanya, apakah pernyataannya benar apa enggak? Nopo Pak, ini saya bilang gitu. Terus bapak itu cerita, orang itu berkata di atas mimbar, maksudnya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Benar nopo dan? Daun, terus toh. Nah, Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, benar kan? Benar. Saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, nanti di akhirat sana orang kafir akan dimasukkan surga. Terus mboten? Salah. Makanya kan harus hati-hati gitu. Perkataannya kaya bener ning salah. Kalau itu sampai dibenarkan, berarti dia menolak puluhan atau ratusan ayat dan hadis yang menyatakan sebaliknya. Ngoten. Nah, nek padha wong kafir mlebu surga lah, ngopo dadak milih Islam atau enggak Islam kan gitu. Makanya akidah itu harus dibentengi juga, dan termasuk salah satu bentuk pembentengannya ya jenengan ketika menghadirkan pembicara ya enggak harus saya, yang lain enggak apa-apa, tapi juga harus ditakar keilmuannya. Jangan apalagi enten wong teko nggawa panci, nggawa dandang, nggawa macam-macam, pokoknya aku pengen ceramah, pusik Mas ceramah apa, ngajar TPA entuk nek ceramah ora ngoten. Nah, perlu dicek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abdurrahman ibnu Muljam ini datang ke kumpulan orang Khawarij dan mendakwai. Niatnya baik toh, tapi yang terjadi apa? Ditempukkan dengan wanita yang cantik. Makanya musuhnya para ustadz, para guru ngaji ini wanita cantik, sangel itu. Makanya kemudian ustadznya nom-nom ngeten iki ampun ngisi pengajian ibu-ibu sing kesenen. Nek pun sepuh-sepuh yo ngono. Nah, terus yang terjadi apa? Meh ngopo Mas kowe Mas? Ndak wae kowe kuwi lho. Ben balik neh ning tampuk kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wis ora usah. Kami itu enggak salah. Dia yang salah. Ngene wae Mas. Pengen aku bojo gelem ora? Ya gelem lah wong kowe ayu kok. Ning enek mahare Mas. Apa kowe? Kepala khalifah. Mikir awale. Ning gandeng nafsu, pikirannya ora suwe. Ya wis oke. Akhirnya yang terjadi, beliau apal Khalifah Ali ini nek zaman dulu niku nek isak sampai subuh itu ndak ada lampu, jadi jalan dan rumah-rumah itu gelap. Peteng dedet. Makanya zaman dulu itu niteni wong munafik niku pas isak kali subuh ra ngetok. Soalnya apa? Wonge ra ketok. Kecuali nek ngomong, nah, karo nek ngentut mungkin gitu kan. Nah, nek sakniki munafiknya luwih parah. Isak karo subuh lampune padang ya ora ketok. Gitu. Terus ngerti isak karo subuh tetep ya ora ketok padahal lampune padang ngene-ngene. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku Abdurrahman ibnu Muljam pun niteni nek Khalifah Ali niku dalam perjalanan menuju masjid niku mesti nggawa tongkat napa nggawa napa lah kayu nutuki omah-omah yang dilewati. Nek sakniki kan mikir banter, jadi mungkin orang ya denger sosok denger wae ya wegah tahi gitu kan. Nah, zaman dulu kan memang enggak dengar karena enggak ada mic gitu kan. Makanya beliau sambil lewat ditutuki tangi subuh ngoten. Nah, di Madinah niku ada rumah-rumah nempel-nempel. Atau ten Jakarta mobil ngeten Solo sebagian nggih pun ngoten. Nah, enten gang-gang. Terus niki wau penggalih kula disandai ngajeng puskesmas, pikir kula pinggir dalan, kula bablas kok mengatakan gereja aku. Untung ora salah mlebu. Salah mlebu yo karwane sisan malah. Nah, maka akhirnya enten gang ditunggoni punan, diindik ya.
Begitu khalifah lewat, peteng ditubruk, dibunuh. Begitu sudah terbunuh, digorok kepalanya, dibawa kepada wanita itu tadi dan sebagai mahar atas pernikahannya. Dan itu dalam Islam dikenal sebagai mahar termahal dalam sejarah Islam, yaitu kepalanya Khalifah Ali, orang yang paling dicintai Nabi. Saking Nabi cintanya sampai anaknya yang paling disayangi dikasihkan. Dan banyak peperangan itu Imam Ali ini disuruh memimpin. Dan banyak kondisi Imam Ali ini disuruh nemenin. Ngoten niku dibunuh. Nah, Hasan dan Husain tidak pernah sekalipun menganiaya dirinya dalam rangka mengenang kematian bapaknya. Nah, sing nglakoni ngoten niku sinten? Orang Nasrani. Orang Nasrani itu meyakini Isa Al-Masih meninggal disalib dalam posisi membawa kayu salib menuju bukit di mana dia disalib. Dia gotong niku karo disabeti wong Romawi yang pada waktu itu belum masuk Kristen. Nah, sehingga itulah diperingati oleh mereka dengan menganiaya dirinya. Nanti orang Kristen itu ada sekte-sektenya, sekte yang ekstrim itu nek jenengan jam 2 sampai subuh niku tahajud, dhek yo tahajud. Tapi carane pripun? Pakai celana, ra klamben, madhep kiblatnya ke arah Yerusalem, bawa niku rantai yang udah disusun bentuknya ngeten niki, sabetke bluk. Nah, bluk, Tuhan Maha Pengasih jeblok, Tuhan dosaku banyak bluk ngoten niku. Lah iku dimelu-melu oleh orang Syiah. Makanya tadi di depan saya katakan Nabi itu ketika dikasih tahu tanggal 10 ini diagungkan oleh orang Yahudi Nasrani, Nabi langsung mengatakan nek umurku dawa, awake dhewe poso ke tanggal 9 yo. Pengene beda. Makanya kok ini ada satu agama ngakunya Islam tapi mempraktekkan sesuatu yang dalam Islam nggak punya landasan baik dari sisi dalil, bahkan sejarah tidak demikian, tapi justru podo kaya agama liya ini menunjukkan sebuah kekeliruan. Sak mangke mboten mung Syiah, banyak aliran-aliran ormas-ormas yang jenengan harus hati-hati. Contoh dalam Islam nek tobat, kita mau bertobat, kalau konteksnya dosa yang tidak ada kaitan dengan orang lain, nek kaitan dengan orang lain kita harus kembalikan barangnya atau apa yang kita ambil. Tapi kalau nggak ada kaitan dengan orang lain, kita itu diminta untuk menyesal, tidak mengulangi, kemudian beristighfar, beramal soleh, cukup. Tapi nanti ada ormas tertentu, niku yang mensyaratkan tobatnya anggotanya, itu bikin surat pernyataan, isinya sama tadi, menyatakan saya menyesal, tidak akan mengulangi, akan memperbaiki dan nenek dari menyerahkan sedekah sekian, tanda tangan di atas metre. Nek ngeten iki modelane pun sudah kayak orang Nasrani. Makanya ini ormas nek ngantek dengan ngertos yang ngoten niku jenengan harusnya meninggalkan. Karena agama Islam tidak akan pernah sama dengan agama sebelah. Ngoten. Lakum dinukum bali adin niku ten niku. Mungkin Nabi juga mengatakan bahwasanya nggih mengatakan dalam sebuah kalimat yang lain bahwasanya man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum ya dia kayak kaum itu. Ngoten. Makanya dulu dalam format memanggil orang untuk sholat itu pernah ada perdebatan para sahabat, apakah pakai trompet. Nabi nggak mau, kuwi kayak wong Yahudi. Nganggo lonceng, Nabi nggak mau, itu kayak wong Nasrani. Sampai akhirnya Umar bin Khattab bermimpi tentang adzan niku, kemudian Nabi mengatakan iku wae lur HP. Nah, ngoten. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim harus berbeda dengan agama sebelah dan itu menjadi ciri khas kita. Dan disitulah kemudian kita akan paham kalau satu Muharram itu bulan mulia yang ditetapkan oleh Allah sebanyak 12 bulan, Allah pilih 4-nya sebagai bulan haram. Di antara bulan haram 4 itu Muharram yang terbaik. Di situ disunahkan banyak berpuasa. Kalau bisa puasa Daud, kalau tidak bisa Senin Kemis, kalau tidak bisa puasa Ayyamul Bid, kalau tidak bisa 9 dan 10. 9 wis kelewat, 10-nya masih ada 10 tok nggih mboten napa-napa. Nggih, kalau niku nggih mboten kersa kula mboten mudeng ajeng puasa napa melih gitu kan. Nah, maka berikutnya kita harus tinggalkan keyakinan-keyakinan yang penuh kekeliruan, yaitu mengatakan Muharram atau bulan Suro itu bulan sial, itu juga salah. Kemudian kita harus paham praktek-praktek kesalahan sebagian manusia yang mengaku Islam itu justru bertentangan dengan Islam dan justru berkesesuaian dengan agama yang lain, dan itu juga kesalahan. Maka ketika kita sudah membentengi secara akidah, kita sudah membentengi secara akhlak, kita sudah membentengi secara ibadah, harapannya kita menjadi orang yang alladzina amanu, beriman dengan iman yang benar, wa amilus solihat, dan beramal-amal solih yang benar.
Amal soleh yang benar dilandasi di atas kebenaran dalil dan juga kebenaran contoh dari Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang alladzina amanu wa amilus sholihat, itulah yang kemudian disebut ulaika hum khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Ngoten. Kok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan. Iki ditutup ngangge donga napa mboten? Oh, nggih, siap. Kula boleh riyen jumune untuk cepak ngene. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tutup kajian kita dengan doa, panjenengan aminkan. Semoga apa yang kita doakan menjadi keberkahan buat panjenengan semua dan keluarga yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakiran hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiul qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma ya Rabbana, ya Allah ya Rabb kami, ya Malikas samawati wal ard, wahai pemilik langit dan bumi, anta a'lamu bi ahwalina wa anta a'lamu bi hajatina. Engkau lebih tahu tentang keadaan kami dan engkau lebih tahu tentang apa yang kami perlukan. Bi hadhil majlis al mubarak wa bi hadhil qaryah al mubarakah narfa'u aydina ilaika. Di majelis yang penuh berkah ini dan di kampung yang diberkahi ini, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau. Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepada Engkau. Wa natawajjahu ilaika, dan kami menghadapkan wajah kami kepada Engkau. Wa narju rahmataka, dan kami berharap rahmatmu wa fadlak dan karuniamu. Faqbal du'ana, terimalah doa-doa kami ini. Wastajib mas'alatana, dan kabulkanlah apa yang kami minta nanti ini. Innaka antas samiul qaribul mujib, sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar, Maha dekat lagi Maha mengabulkan. Allahumma an'im ala ahli hadhil qaryah al mubarakah bis-sihah wal afiyah. Ya Allah, limpahkanlah kepada warga kampung yang diberkahi ini dengan kesehatan dan keselamatan. Waj'al man kana sahihan fi himayatik min kulli da'in wa bala'in, dan jadikanlah perlindungan buat mereka yang hari ini sehat dari semua penyakit dan musibah. Wasfi man kana maridun sifaan la yughadiru saqaman, dan sembuhkanlah mereka yang hari ini sakit dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit sedikit pun. Wa yassir lahum jami'a umurihim, dan mudahkanlah semua urusan mereka. Warfa'anhumul usra wal haraj, dan angkatlah semua kesulitan dan kesempitan mereka. Waftah lahum abwabar rizqil halal al wasi' al mubarak, dan bukakanlah kepada mereka pintu-pintu rezeki yang halal, yang luas dan penuh keberkahan. Waqdi duyunahum, dan lunaskanlah semua hutang-hutang mereka. Wa fukka kurbatihim, dan lepaskanlah semua kesempitan hidup mereka. Wa yassir lahumul hajj wal umrah, dan mudahkanlah mereka untuk berhaji dan umrah. Walau bi ghairi daf'in tsamanin, jika perlu tanpa membayar sedikit pun. Ya akramal akramin, wahai Rabb yang maha mulia. Warzuq man la walada lahu ad-duriyata as-salihah, karuniakanlah bagi mereka yang belum memiliki keturunan yang salih. Waj'al aulada wa ahfada man lahum auladun salihina wa barin, dan jadikanlah anak cucu mereka buat mereka yang hari ini sudah punya anak dan cucu sebagai keturunan-keturunan yang salih dan berbakti kepada mereka. Wahfad usaruhumul mutazawwijah, dan jagalah keluarga mereka yang hari ini masih berumah tangga. Wajma' bainahum fil mawaddah warahmah, dan satukan mereka dalam penuh rasa cinta dan kasih sayang. Wa man lam yatazawwaj, dan bagi yang hari ini belum punya pasangan atau sudah tidak baik punya pasangan, fayassir lahu zawat bi sholihin aminin wa sholihatin aminatin, maka jika memungkinkan mudahkan mereka untuk menemukan pasangannya lagi yang salih dan yang penuh amanah. Waj'al azwajahum umana ala yakhunun, jadikanlah pasangan-pasangan mereka hari ini yang masih membersamai orang-orang yang jujur dan tidak berkhianat dalam pernikahan. Wa man kana lahu baitun, dan bagi yang hari ini memiliki rumah, faj'al baitahu aminan wa murihan wa mumtali'an bil barakah, maka jadikanlah rumahnya sebagai tempat yang aman, nyaman dan penuh keberkahan. Wa man lam yakun lahu baitun farzuqhu baitan min ghairi riban wala dainin mut'ibin, maka berikanlah rumah bagi yang belum punya rumah, yaitu rumah-rumah yang bebas dari riba dan hutang yang memberatkan. Waj'al jiranahum minas solihin, dan jadikanlah tetangga-tetangga mereka orang-orang yang solih. Wa ikhwanahum minal mu'minin, dan jadikanlah saudara-saudara mereka orang-orang yang beriman. Wa jannibhumul mu'dzina wad dhalina wal mufsidin, dan jauhkanlah mereka dari orang-orang yang suka menyakiti, yang zalim dan yang suka menyebarkan kerusakan. Wahfadhum min kulli batilin wa dhalalatin wa min ahlil fitan,
dan lindungilah mereka dari semua bentuk kebatilan, kesesatan orang-orang yang menyebar fitnah. Waj'al qaryatahum qaryatan aminatan mutmainnatan mumtali'atan bil ilmi wal iman, dan jadikanlah kampung mereka ini sebagai kampung yang penuh kedamaian, ketentraman, penuh ilmu dan penuh iman. Wa waffiqhum li huduril majalisil ilmiyah, dan berilah mereka taufik untuk selalu senang untuk bermajelis ilmu. Waj'alha nuran fi qulubihim, dan jadikan untuk mereka majelis itu sebagai cahaya di dalam hatinya. Warzuqhumus salamata fid dunya wal akhirah, dan berikanlah kepada mereka keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa atihim hasanatid dunya wal akhirah, dan karuniakanlah kepada mereka kebaikan untuk kehidupan dunia mereka dan di akhirat mereka. Wa adkhilhumul jannata ma usarihim duna hisabin wala adabin wa ma'a sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah mereka ke dalam surga bersama keluarga-keluarga mereka tanpa hisab dan tanpa adab bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam.